teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sani. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai Hemohim. Hemohim adalah produk herbal kesehatan yang diproduksi oleh KRI dan Colmar yang tergabung dengan nama Colmar Beauty and Health, Colmar B&H. Nah, Hemohim sendiri telah mendapat sertifikasi halal dari MUI. Dan logo MUI itu wajib ada di setiap kemasan penjualan di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Nah, logo halal MUI bisa dilihat di belakang kemasan box Hemohim, dan di setiap saset Hemohim itu terdapat juga logo halalnya. Ini yang berwarna hijau adalah logo halal MUI, sehingga Hemohim aman dikonsumsi untuk kita semua yang beragama Muslim. Nah, kemudian Hemohim juga telah lulus BPOM, dan Hemohim juga telah mendapat hak paten dari 7 negara, yaitu Jepang, Korea, Amerika, dan 4 negara Eropa seperti Jerman, England, France, dan Italia. Nah, Hemohim sendiri juga telah menduduki peringkat ke-1 dalam penjualan di bidang kesehatan, yaitu dari tahun 2015 sampai 2019 ya. Nah, Hemohim di boxnya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia. Yang dijual di Indonesia sudah menggunakan informasi produk dalam bahasa Indonesia ya. Dan kemudian apa saja manfaat dari Hemohim itu? Nah, Hemohim adalah berasal dari kata hemo dan him. Hemo itu adalah hemoglobin, sel darah merah. Him itu merupakan singkatan dari H, I, dan M. H adalah hematogenesis, produksi sel darah merah. I adalah immunity atau kekebalan tubuh. Dan M itu adalah modulasi. Nah, kekebalan tubuh itu sendiri artinya adalah kemampuan tubuh untuk mengenali dan menghancurkan zat-zat berbahaya atau zat-zat patogen yang masuk ke dalam tubuh. Termasuk juga sel-sel yang bertransformasi secara abnormal. Dan kemudian modulasi itu lebih kepada jika tubuh kita kekurangan atau kelebihan imun sistem, maka Hemohim akan menstabilkannya pada level yang optimal. Ya, pada akhirnya dengan mengkonsumsi Hemohim, Hemohim itu dapat meningkatkan fungsi imunitas atau fungsi imun tubuh. Kemudian akan menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk menghancurkan zat-zat patogen yang masuk ke dalam tubuh, dan dapat juga menstabilkan imun tubuh ya. Juga Hemohim itu dapat menghasilkan hemoglobin, yaitu sel darah merah baru dan segar. Nah, dirasakan dengan manfaatnya yang begitu besar dari Hemohim, maka penjualan Hemohim di Indonesia itu sudah sangat dinanti-nantikan. Dan selama launching di Indonesia pada tahun 2019 di bulan 8, Hemohim itu sudah sangat sold out ya. Jadi di websitenya Atomi Indonesia itu langsung sold out. Nah, apa saja tanaman yang terkandung dalam Hemohim? Nah, tanaman yang terkandung dalam Hemohim itu adalah bersifat herbal. Itu adalah Angelica gigas, Cnidium officinale, dan Paeonia lactiflora. Angelica gigas itu adalah tanaman yang ramah lingkungan. Itu selama proses tanam, produksi, dan budidayanya itu tidak disemprot oleh pestisida dan herbisida, sehingga aman dari zat kimia. Kemudian Angelica gigas juga ditanam di ketinggian 800 meter di Pyeongchanggun di Provinsi Gangwon, Korea Selatan. Angelica gigas juga diakui sebagai bahan makanan fungsional yang aman dikonsumsi yang dikeluarkan oleh Departemen Keamanan Makanan dan Obat-obatan atau MFDS, Ministry of Food and Drug Safety. Nah, selama proses produksi ketiga jenis tanaman herbal tersebut telah dilakukan penelitian dengan berteknologi tinggi untuk mengetahui kandungan logam berat, zat mikroorganisme ataupun zat-zat mikroorganisme yang lain, dan untuk mengetahui kandungan indeks sampai sejauh mana keampuhan dan fungsi dari produk Hemohim tersebut, sehingga sampai di tangan masyarakat untuk dikonsumsi itu aman dan tidak berbahaya ya. Semuanya dilakukan dengan teknologi tinggi. Kemudian lembaga apa saja yang terkait dengan pengembangan dari Hemohim? Nah, ada 3 lembaga, itu adalah KRI.
KRI adalah perusahaan yang bertanggung jawab untuk melakukan penelitian dan pengembangan formula hemohim. Dan kedua itu adalah Colmar. Colmar adalah perusahaan yang bertanggung jawab untuk melakukan materi aktual dari formula yang disediakan oleh si KRI tadi. Dan yang ketiga itu adalah Hemohim. Yang ketiga itu adalah Atomi. Atomi adalah perusahaan yang memegang hak distribusi satu-satunya untuk produk Hemohim. Jadi Atomi adalah perusahaan eksklusif distributor. Artinya Hemohim hanya bisa ditemukan di websitenya Atomi. Hemohim hanya bisa ditemukan di websitenya Atomi ya. Sebenarnya itu juga untuk menjamin keaslian produk dari Hemohim itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana Hemohim membantu meningkatkan imun tubuh. Nah, kekebalan dalam tubuh kita itu terdiri dari 3 lapisan. Artinya zat-zat patogen yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu harus melewati 3 lapisan tersebut. Ya, nah itu lapisan pertama adalah kulit dan selaput lendir. Nah, reaksi tubuh seperti flu dan batuk itu adalah reaksi alami untuk mengeluarkan zat-zat patogen dalam tubuh. Jadi kita dianjurkan untuk rajin mencuci tangan dan tidak menyentuh area wajah, karena di area wajah itu banyak sekali terdapat selaput lendir seperti ada mulut, hidung, dan mata ya. Nah, lapisan yang kedua itu adalah kekebalan bawaan, terdiri dari 3 sel. Macrophage itu adalah sebagai cleanser, dendritic cell itu adalah sebagai messenger, dan NK cell. Nah, disinilah poin dari Hemohim. Jika kita mengkonsumsi Hemohim, lapisan kedua merupakan lapisan yang harus dijaga. Istilahnya di sana terdapat 3 poin dari Hemohim, yaitu mengaktifkan NK cell. NK cell itu dihasilkan oleh sumsum tulang belakang manusia. NK cell itu kepanjangannya adalah natural killer, pembunuh alami yang diaktifkan untuk membunuh secara langsung sel-sel berbahaya atau sel-sel patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, poin yang kedua adalah mengaktifkan sel-sel imun. Sel-sel imun diaktifkan untuk membangun respon kekebalan tubuh, untuk meningkatkan mekanisme kekebalan tubuh. Nah, kemudian poin ketiga dari Hemohim itu adalah meningkatkan produksi sitokin. Nah, sitokin dilepaskan dari sel-sel imunitas untuk mengatur respon kekebalan ya. Nah, peran Hemohim itu adalah di lapisan kedua. Kemudian lapisan ketiga dari kekebalan tubuh kita itu adalah helper T cell, itu sebagai komando. Dan kemudian ada killer T cell, itu membunuh sel-sel penyebab kanker dan virus-virus yang berbahaya. Kemudian ada B cell, itu adalah weapon manufacturer. Nah, kekurangan atau kelemahan dari lapisan ketiga ini adalah dibutuhkan waktu yang lama, itu bisa berhari-hari bahkan sampai berminggu-minggu untuk bisa melawan zat-zat patogen yang masuk ke dalam tubuh. Ya, bayangkan aja jika zat patogen tersebut sudah masuk ke lapisan ketiga, itu sudah menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Makanya kita bisa sangat down sekali. Dan untuk meningkatkan kekebalan tubuh itu sendiri lagi dibutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan zat-zat patogen tersebut sudah sangat aktif di dalam tubuh kita. Itu makanya kekebalan tubuh kita bisa sangat down pada saat itu juga, karena dia udah menembus dari lapisan kedua menuju ke pusat kekebalan tubuhnya, pusat kekebalan tubuh kita. Nah, apa saja yang mengganggu kekebalan tubuh? Yang mengganggu kekebalan imun tubuh kita itu adalah misalnya lingkungan yang kotor, lingkungan yang tidak sehat, kemudian ada makanan yang tidak bersih ya, seperti yang mengandung minyak jenuh, kolesterol, junk food, makanan yang sering dipanaskan dengan microwave ya, dan stres juga mengganggu kekebalan tubuh karena stres itu mengeluarkan hormon kortisol. Hormon kortisol itu langsung menghantam sistem kekebalan tubuh kita. Makanya ada orang yang stres itu sangat gampang sekali terserang penyakit, dan begitu terserang penyakit ditambah lagi dengan stres, ya nggak sembuh-sembuh ya. Nah, makanya itu semua mengganggu kekebalan tubuh ya.
Nah, kemudian siapa saja yang boleh mengkonsumsi hemohim? Hemohim bisa dikonsumsi oleh anak-anak mulai dari usia 6 tahun ya sampai manula juga. Nah, bagi kita yang ingin meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga itu sangat dianjurkan. Kemudian bagi atlet, pekerja, bagi pengemudi, bagi ibu rumah tangga, bagi manula juga dianjurkan untuk mengkonsumsi hemohim untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kenapa manula? Karena seiring bertambahnya usia, daya tahan tubuh pada orang tua itu sudah sangat menurun. Kemampuan tubuhnya untuk membentuk kekebalan tubuh itu juga sudah melemah. Makanya orang tua juga sering sangat rentan terhadap penyakit ya. Nah, bagaimana cara mengkonsumsi hemohim? Ini hemohim bisa dikonsumsi oleh dewasa satu hari itu 2 saset. Pertama pada saat bangun pagi, pada saat pagi hari, pada saat perut lapar kita konsumsi hemohim. Nah, kemudian sore hari jika kita lapar kita juga bisa mengkonsumsi hemohim. Anggap aja sebagai cemilan ya. Ataupun malam hari menjelang tidur. Nah, bagi orang-orang yang sedang mengkonsumsi obat dokter itu disarankan untuk diberi jeda. Mengkonsumsi hemohim sebaiknya 1 atau 2 jam dari obat dokter ya. Dan kemudian cara mendapatkan hemohim itu tentu saja di websitenya Atomi. Nah, untuk di Indonesia belilah langsung di websitenya Atomi Indonesia. Dia sudah menggunakan kemasan dalam bahasa Indonesia. Harga per box itu adalah 1.380.000. Terdiri dari 10 kotak yang seperti ini dan satu kotak ini terdiri dari 6 saset. Satu saset itu adalah 20 ml ya. Ini pas dikonsumsi 1 bulan itu 60 saset. Jadi satu kotak ini pas untuk 1 bulan. Nah, cara kedua itu bisa juga dibeli dengan per 4 box di websitenya Atomi. Per 4 box itu harganya adalah 4.990.000. Berarti jatuhnya harga persatuan box itu adalah 1.250.000 ya. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan singkat secara sejarah dari hemohim. Awalnya hemohim itu dikonsumsi dan distributorkan disalurkan bukan untuk masyarakat luas, tetapi adalah untuk para ilmuwan yang bekerja di KRI, Korea Atomic Energy Research Institute, yaitu Badan Atom Nuklir Korea Selatan, di mana setiap harinya dalam pekerjaan mereka selalu terpapar oleh sinar radiasi, sehingga tubuh mereka itu sistem kekebalan tubuhnya sangat down, sangat menurun, dan gampang sekali untuk terserang penyakit yang berbahaya seperti kanker dan penyakit-penyakit lain yang sebelumnya belum ada di tubuh mereka. Untuk itu mereka mendorong pemerintah untuk membantu mereka menemukan suatu zat baru untuk membantu keselamatan mereka ya. Akhirnya pemerintah menyetujui proposal yang diberikan oleh KRI dan dikucurkan dana sebanyak 5 juta US dollar, di mana dalam kurun waktu 10 tahun mereka harus bisa menemukan zat baru yang dimaksud. Akhirnya mereka melakukan penelitian selama bertahun-tahun terhadap 1.000 jenis varietas tumbuh-tumbuhan. Nah, akhirnya pada tahun ke-8 mereka berhasil menemukan 3 jenis tumbuh-tumbuhan yang mampu membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang itu diantaranya adalah Angelica gigas, Cnidium officinale, dan Paeonia lactiflora. Nah, ketiga jenis tumbuh-tumbuhan itulah yang sampai sekarang terdapat di ingredients dari hemohim ini ya. Nah, akhirnya dilakukanlah penelitian di Rumah Sakit Pusat Kanker selama 3 tahun ya, untuk menguji keampuhan daripada si hemohim tersebut. Dilakukan terhadap pasien yang terdeteksi kanker dan terhadap pasien yang menjalani kemoterapi. Seperti yang kita ketahui, efek dari kemoterapi itu sangat dahsyat, yaitu kehilangan semangat hidup juga nafsu makan menurun, bahkan hilang nafsu makan. Nah, mual muntah juga sangat hebat, bahkan rambut juga rontok dan habis. Nah, untuk itu para pasien disarankan untuk mengkonsumsi 5-8 saset per hari. Setelah mereka mengkonsumsi hemohim, akhirnya
semangat hidup mereka mulai ada, mereka bisa berenergi kembali dan bisa makan dan minum. Mual muntah juga hilang ya, dan akhirnya tubuh mereka bisa menghasilkan NK sel. NK sel itu juga yang bertanggung jawab untuk membunuh sel-sel patogen yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh, juga termasuk sel-sel yang bertransmisi secara abnormal termasuk sel kanker. Nah, dengan adanya keberhasilan tersebut, pemerintah Korea Selatan akhirnya memutuskan untuk ingin menyalurkan kebaikan dan manfaat dari hemohim itu ke masyarakat luas. Akhirnya diadakan kerjasama dengan sebuah perusahaan swasta. Ya, akan tetapi perusahaan swasta tersebut menjual hemohim dengan harga yang sangat mahal, yaitu 750 US dollar per box. Isinya itu hanya 30 saset pada saat itu. Nah, jelas sekali bahwa hemohim awalnya bukan untuk masyarakat luas, tetapi adalah untuk para pekerja yang bekerja di KRI. Nah, hemohim pada saat itu merupakan proyek dari pemerintah dengan KRI pada tahun 1997. Nah, akhirnya pada tahun 2006 masuklah Atomy, karena awalnya itu pemerintah bekerjasama dengan perusahaan swasta tersebut dan dirasakan bahwa sudah melenceng daripada kontrak kerjasama yang ditetapkan, di mana pemerintah menginginkan bahwa manfaat dan kebaikan dari hemohim itu bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Akan tapi kalau dijual dengan harga 750 US dollar, tentu tidak semua masyarakat yang bisa beli ya, hanya kalangan tertentu saja. Nah, akhirnya pada tahun 2006 masuklah Atomy. Pada saat itu Atomy masih berupa perusahaan direct selling. Nah, hemohim dijual oleh Atomy seharga 92 US dollar dan kemasannya itu dari 30 saset menjadi 48 saset. Namanya pada saat awal itu adalah Hemorich. Pada saat dipegang oleh perusahaan swasta namanya adalah Hemorich Gel. Oleh Atomy diganti menjadi Hemohim Plus ya. Dan kemudian pada tahun 2009 Atomy sudah menjadi network marketing. Itu adalah gunanya agar manfaat hemohim bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Korea, tetapi lebih luas daripada itu sampai ke negara lain. Nah, dilakukanlah secara network marketing. Harga per box itu 92 US dollar tetap ya. Dan sasetnya juga sudah ditambah dari 48 saset menjadi 54 saset dengan harga yang sama. Nah, kemudian pada tahun 2014 kemasannya itu ditambah lagi menjadi 60 saset dan harganya tetap 92 US dollar. Dan namanya juga berganti dari Hemohim Plus menjadi Hemohim. Sampai sekarang Atomy menjual hemohim dengan harga 92 US dollar per kotaknya itu 60 saset. Sampai sekarang masih seperti itu. Ya, itu adalah bukti bahwa Atomy berbasis kepada konsumen. Keuntungan yang diperoleh oleh Atomy dari penjualan hemohim juga tidaklah banyak. Ya. Nah, itu adalah prinsip daripada Atomy, absolute price, absolute quality. Nah, kemudian hemohim juga hanya bisa didapatkan dibeli di websitenya Atomy. Berarti Atomy memegang eksklusif distributor. Dengan seperti itu, Atomy juga sebagai absolute company, ya. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai hemohim. Akhir kata, saya ingin berikan informasi kepada teman-teman semuanya bahwa lebih baik kita mencegah daripada mengobati, apalagi di zaman COVID ini, di mana kita dituntut untuk memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. Memiliki imun tubuh yang kuat adalah satu-satunya cara agar kita bisa melewati pandemik ini. Nah, semoga semua kita dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, sampai jumpa. Demikianlah penjelasan saya. Jika kalian ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa mengisi kolom komentar, nanti akan saya reply. Dan terima kasih. Jika teman-teman merasakan penjelasan saya ini bermanfaat, Anda bisa share, like, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di channel YouTube saya yang selanjutnya.